Pada hari ini saya akan menjelaskan Good Corporate Governance, contoh kebijakan SOP di perusahaan BUMN. Latar belakang. Good Corporate Governance merupakan prinsip penting untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan profesional, terutama pada BUMN. Penerapan GCG didukung oleh regulasi pemerintah dan peran Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Implementasi GCG yang baik juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kepercayaan publik dan investor. Pengertian SOP dalam GCG. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan pedoman pelaksanaan kerja yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur sesuai sistem kerja perusahaan. Pada BUMN, SOP berperan penting dalam mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meminimalkan kesalahan penyalahgunaan wewenang dan risiko fraud. Penerapan kebijakan SOP. Kebijakan GCG. Kebijakan Good Corporate Governance adalah pedoman perusahaan untuk menjalankan kegiatan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam BUMN, GCG penting untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat, profesional, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Contoh penerapan GCG dalam BUMN antara lain, penyusunan laporan keuangan secara transparan, pembentukan komite audit, penerapan kode etik perusahaan, serta evaluasi kinerja direksi secara berkala. SOP Pengawasan Kinerja Direksi. SOP Pengawasan Kinerja Direksi adalah pedoman bagi Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi kinerja direksi berdasarkan pencapaian target, kondisi keuangan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. SOP ini memastikan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan serta menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan bila terdapat kendala atau penyimpangan. Kebijakan Man-Risk. Kebijakan manajemen risiko adalah pedoman untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi perusahaan. Penerapannya dilakukan melalui identifikasi risiko, penyusunan strategi pengendalian, dan evaluasi berkala guna mengurangi kerugian serta menjaga stabilitas perusahaan. SOP Audit Internal. SOP audit internal dan tindak lanjut audit adalah prosedur untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai kebijakan, peraturan, dan standar yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan melalui audit internal secara berkala terhadap aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi serta tindakan perbaikan agar pengendalian internal perusahaan semakin efektif. Kebijakan Whistleblowing System. Kebijakan Whistleblowing System adalah kebijakan perusahaan yang menyediakan sarana pelaporan bagi pegawai atau pihak lain untuk melaporkan pelanggaran, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang. Penerapannya dilakukan melalui saluran pengaduan seperti email, hotline, atau kotak pengaduan, sehingga perusahaan dapat mendeteksi pelanggaran lebih cepat serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Kebijakan benturan kepentingan. Kebijakan benturan kepentingan atau conflict of interest mengatur pencegahan situasi yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Penerapannya meliputi larangan mengambil keputusan saat memiliki kepentingan pribadi serta kewajiban melaporkan potensi benturan kepentingan. Kebijakan ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan mendukung penerapan GCG. Kesimpulan. Kebijakan dan SOP yang diterapkan dalam BUMN menjadi pedoman penting bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penerapan GCG, pengawasan kinerja direksi, manajemen risiko, audit internal, whistleblowing system, dan kebijakan benturan kepentingan membantu menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, profesional, serta mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Terima kasih.